Menunggangi perahu terbang, Han Loyun dan 3 orang lainnya kembali dengan selamat ke kerajaan Qian tanpa kecelakaan apapun. Yang Xuanfeng meninggalkan kapal terbang di tengah perjalanan dan kembali ke kota kekaisaran. Kemudian kapal terbang itu melaju kencang dan akhirnya kembali ke Sekte Zixia. Saat kapal terbang itu mendarat, seluruh Sekte Zixia gempar, dan banyak tetua serta murid datang menyambutnya. Selamat datang kembali di Sekte. Terdengar suara gemuruh bagaikan tsunami, dan setiap murid serta tetua yang datang menyambut mereka memperlihatkan ekspresi gembira di wajah mereka. Han Loyun membawa Han Xiaoxing dan Fang Lin turun dari kapal terbang dan mendapat dukungan hangat dari semua orang, terutama para murid, yang memandang Fang Lin dan Han Xiaoxing dengan kekaguman dan fanatisme di mata mereka. Penampilan Fang Lin dan Han Xiaoxing dalam kompetisi 3 kerajaan telah diketahui semua orang. Keduanya telah menjadi panutan dan kebanggaan bagi banyak pengikut Sekte Zixia. Ayah, kakak, Fang Lin. Han Yinyu melangkah maju dengan senyum di wajah cantiknya, dipenuhi kegembiraan dan kelegaan. Han Xiaoxing berjalan mendekati adiknya dan pergi bersamanya tanpa tinggal lama di sana. Setelah jeda sejenak, Han Loyun memanggil para pemimpin puncak sekte untuk membahas beberapa hal penting. Hanya Fang Lin yang dikelilingi oleh orang banyak dan tidak bisa pergi meskipun dia ingin. Hidup kakak senior Fang. Saudara Fang, Anda adalah kebanggaan kami. Kakak Fang, aku ingin melahirkan anak untukmu. 2 jam kemudian, Fang Lin akhirnya melepaskan diri dari para pengikut fanatiknya dan kembali ke kediamannya di Danzong. Sayangnya masa-masa indah itu tidak berlangsung lama, dan tak lama kemudian orang-orang datang mengunjunginya satu demi satu. Fang Lin tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa mengurung diri, jadi dia harus membuka pintu untuk menyambut tamu itu. Setelah seharian bekerja, mukanya jadi kaku karena banyak tersenyum. Saat senja, orang lain datang menemui Fang Lin. Dia adalah Lu Xiaoxing yang sudah lama tidak ditemuinya. Kakak Fang, apakah kau sudah melupakanku? Lu Xiaoxing berkata kepada Fang Lin sambil tersenyum, dengan nada menggoda. Fang Lin tersenyum tak peduli siapa yang kulupakan, aku tak akan pernah melupakan adik perempuanmu Xiaoxing. Selagi mereka berbincang, keduanya duduk berhadapan di meja batu. Lu Xiaoxing tidak banyak berubah, dia masih gadis muda yang sama, tetapi dia sekarang adalah murid formal. Selain itu, Fang Lin juga merawatnya dengan baik setiap hari. Jadi, meskipun dia termasuk murid formal, tidak ada yang menindasnya hanya karena usianya yang masih muda dan belum berpengalaman. Saat keduanya mengobrol, mereka membicarakan tentang situasi terkini Lu Xiaoxing. Ternyata Lu Xiaoxing sedang tidak bahagia akhir-akhir ini, jadi dia menemui Fang Lin, berharap Fang Lin dapat membantunya. Lu Xiaoxing memberitahu Fang Lin bahwa saat dia sedang berlatih dengan murid-murid lainnya, dia bertemu dengan seorang murid Wu Zong yang bernama Zhang Xuntian. Orang ini sangat mengagumi Lu Xiaoxing, tetapi Lu Xiaoxing tidak memiliki perasaan baik terhadap orang ini. Setelah gangguan Zhang Xuntian gagal, dia malah mengancam Lu Xiaoxing dan berkata dia akan menimbulkan masalah bagi keluarga Lu tempat Lu Xiaoxing berasal. Hal ini membuat Lu Xiaoxing sangat tertekan. Setelah memberitahu para tetua, Zhang Xuntian agak menahan diri, tetapi dia masih mengganggu Lu Xiaoxing berkali-kali secara diam-diam. Lu Xiaoxing juga khawatir kalau Zhang Xuntian benar-benar akan melakukan sesuatu pada keluarganya, jadi dia selalu khawatir. Tanpa solusi yang baik, dia meminta bantuan Fang Lin. Setelah mendengarkan ini, Fang Lin mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia memiliki hubungan baik dengan Lu Xiaoxing, ini hanyalah pernyataan sepihak Lu Xiaoxing, jadi dia perlu memverifikasi sendiri kebenaran masalahnya. Jika benar seperti yang dikatakan Lu Xiaoxing, bahwa Zhang Xuntian telah mengganggu dan mengancam Lu Xiaoxing, maka dia harus menghukum Zhang Xuntian. Pada saat itu, Fang Lin memberikan beberapa pil kepada Lu Xiaoxing, yang juga merupakan hadiah kecil. Lagi pula, sebagai sesama murid alkimia saat itu, Lu Xiaoxing sangat baik pada Fang Lin. Setelah mengantar Lu Xiaoxing pergi, Fang Lin tidak terburu-buru mengurus urusan Zhang Xuntian, tetapi pergi menemui orang tuanya. Tentu saja, mereka adalah orang tua dalam kehidupan ini. Keluarga Fang mengalami musibah, dan hanya orang tua Fang Lin dalam kehidupan ini yang selamat. Jika keluarga Li tidak ingin membuat keributan tentang orang tua Fang Lin, saya khawatir mereka juga tidak akan terhindar. Orang tua Fang Lin diatur untuk tinggal di tempat tinggal yang tenang. Hari-hari ini, mereka sering mendengar berita bahwa Fang Lin menunjukkan kehebatan luar biasa dalam kompetisi 3 kerajaan. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang pentingnya kompetisi 3 kerajaan, mereka cukup senang dan bangga mendengar bahwa Fang Lin sangat luar biasa. Meskipun Fang Lin tidak memiliki perasaan apapun terhadap orang tuanya dalam kehidupan ini, bagaimanapun juga, identitasnya saat ini adalah Fang Lin dari keluarga Fang, bukan Dan Zun Fang Lin. Saat tiba di rumah orang tuanya,
Dari jauh dia melihat ibu Fang Lin sedang menjemur pakaian, sementara ayah Fang Lin diam-diam memainkan beberapa bunga dan tanaman. Ayah dan ibu Fang Lin mendekat dan memanggil sambil tersenyum di wajahnya. Keduanya segera menghentikan apa yang tengah mereka lakukan, lalu maju dan memeluk Fang Lin, tampak amat gembira dan bahagia. Anakku, kamu akhirnya kembali. Ibu Fang Lin berkata dengan penuh semangat, air mata mengalir di matanya. Ayah Fang Lin, Fang Qian juga memiliki mata merah. Keluarganya hancur dan dia dipenjara di keluarga Li. Pasangan itu putus asa. Satu-satunya pikiran mereka, satu-satunya dukungan mereka, adalah Fang Lin. Sekarang setelah mereka melihat Fang Lin, pasangan itu tentu saja sangat gembira. Selama 2 hari berikutnya, Fang Lin tinggal bersama orang tuanya. Meski mereka bukan orang tua kandungnya, dia merasakan kepedulian mereka. Meskipun ayah Fang Lin, Fang Qian juga seorang prajurit, namun tingkatannya tidak tinggi, hanya di Yuan tingkat pertama, dan ibu Fang Lin bahkan lebih seperti orang biasa. Oleh karena itu, Fang Lin secara khusus memurnikan beberapa pil dengan khasiat obat ringan dan meminta mereka meminumnya untuk menyehatkan tubuh mereka. Setelah menjaga kesehatan orang tuanya dengan baik, Fang Lin juga berencana untuk menyempurnakan pil umur panjang untuk memperpanjang umur orang tuanya. Tidak mungkin bagi saya untuk bersama mereka berdua, dan mungkin tidak banyak kesempatan untuk bertemu mereka di masa mendatang. Ini satu-satunya cara bagiku untuk menebusnya. Pada saat yang sama, Fang Lin juga meminta King Jianzi untuk memeriksa latar belakang Zhang Xuntian untuk melihat apakah semuanya benar seperti yang dikatakan Lu Xiaoxing. Akan lebih baik jika dia tidak memeriksa hasilnya. Setelah memeriksa, Fang Lin hampir mati gila. Ternyata ini bukan pertama kalinya Zhang Xuntian melecehkan murid perempuannya. Dia pernah melakukan hal ini sebelumnya dan telah dihukum oleh sekte tersebut. Namun, beberapa waktu lalu, Zhang Xuntian diterima sebagai murid oleh anggota sekte tingkat tinggi, yang memberinya pendukung yang kuat, dan dia bertindak lebih arogan. Memang benar bahwa Zhang Xuntian telah melecehkan Lu Xiaoxing beberapa kali, dan Zhang Xuntian bahkan pergi ke keluarga Lu tempat Lu Xiaoxing berasal dan memaksa keluarga Lu untuk menikahkan Lu Xiaoxing dengannya. Keluarga Lu adalah keluarga kecil, bahkan lebih lemah dari keluarga Fang tempat Fang Lin berasal. Di bawah ancaman Zhang Xuntian, mereka secara alami berkompromi. Meskipun Zhang Xuntian juga tahu bahwa Lu Xiaoxing dan Fang Lin memiliki hubungan yang baik ketika mereka masih menjadi murid Dantong, menurut pendapat Zhang Xuntian, Fang Lin sudah seorang jenius, jadi bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Lu Xiaoxing. Itulah sebabnya saya berani bertindak seperti ini. Setelah memahami situasi dengan jelas, Fang Lin pergi ke Wuzong secara langsung. Ada beberapa hal yang sudah lama ingin ia lakukan, tetapi saat itu belum tepat. Itu hanyalah kesempatan bagus baginya untuk memanfaatkan popularitasnya saat ini dan melakukan semua hal yang seharusnya dilakukan. Zhang Tianxun sedang minum dengan beberapa rekan magang di kediamannya. Ketika pembicaraan mulai menarik, topik tentang wanita tentu saja menjadi hal yang tak terelakkan. Zhang Tianxun berkata kepada orang-orang yang hadir dengan gembira, tunggu saja dan lihat. Dalam beberapa hari, Lu Xiaoxing akan datang kepadaku dengan patuh. Cek, aku tidak percaya. Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Benar sekali. Berapa banyak waktu yang telah kau habiskan untuk Lu Xiaoxing? Apakah dia peduli padamu? Murid Wuzong lainnya juga menertawakan Zhang Tianxun. Zhang Tianxun tidak senang dan mendengus, tunggu saja dan lihat, aku akan menikmatinya sendiri dan tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Hei, kalau kau benar-benar bisa mendapatkan Lu Xiaoxing, kau harus ingat kami, saudara. Beberapa orang berkata kepada Zhang Tianxun. Zhang Tianxun tampak puas diri dan mabuk, dan seakan-akan membayangkan Lu Xiaoxing patuh kepadanya, dengan raut wajah yang jahat. Tiba-tiba pintu gerbang halaman ditendang hingga terbuka. Zhang Tianxun sangat marah. Seseorang benar-benar berani menendang gerbangnya. Itu hanya karena dia, Zhang Tianxun, tidak dianggap serius. Titik. Orang menyebalkan itu, beraninya dia. Zhang Tianxun mengutuk. Dia memiliki status tinggi di Wuzong, ditambah lagi gurunya adalah salah satu pejabat tinggi sekte tersebut, jadi dia sangat percaya diri. Kecuali sejumlah orang terbatas, dia sama sekali tidak menganggap serius pengikut Wuzong lainnya. Orang lain pun turut melihat. Ketika mereka melihat orang itu datang, mereka terkejut. Awalnya mereka agak mabuk, tetapi sekarang mereka benar-benar sadar. Namun, sorot mata Zhang Tianxun tampak bingung dan dia tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang datang. Dia hanya terus mengumpat. King Jianzi dan Fang Lin berjalan ke halaman dengan wajah muram. Para pengikut Wuzong yang tengah minum bersama Zhang Tianxun langsung berkeringat dingin dan minggir, bahkan tidak berani bernapas. Zhang Tianxun. King Jianzi berteriak keras, suaranya seperti lonceng besar, yang mengejutkan Zhang Tianxun. Zhang Tianxun juga terbangun. Ketika dia melihat Fang Lin dan King Jianzi,
wajahnya berubah drastis. Saya tidak tahu kalau kalian berdua, kakak senior, datang. Saya minta maaf karena tidak menyambut kalian secara langsung. Zhang Tianxun segera membungkuk dan berkata dengan suara gemetar. Zhang Tianxun merasa sangat gelisah. Ia tidak mengetahui maksud kedatangan kedua Buddha raksasa itu, namun melihat mereka menendang gerbangnya, maka jelaslah bahwa mereka datang dengan maksud jahat. Zhang Tianxun, apakah kamu mengenaliku? Fang Lin berjalan mendekati Zhang Tianxun dan bertanya sambil tersenyum. Zhang Tianxun mengangguk berulang kali siapa di seluruh sekte Zixia yang tidak mengenal kakak senior Fang. Kakak senior Fang bercanda. Fang Lin mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, karena kamu mengenalku, tahukah kamu bagaimana kamu telah menyinggung perasaanku? Zhang Tianxun segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi ngeri saya rasa saya tidak menyinggung kakak senior Fang dengan cara apapun. Saya harap kakak senior Fang tidak akan mempermalukan saya. Membuat segalanya sulit bagimu. King Jianzi dan aku sama-sama mendengar apa yang kau katakan tadi. Fang Lin mencibir. Mendengar ini, hati Zhang Tianxun tiba-tiba hancur, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia merasa seolah-olah jatuh ke dalam gudang es, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Orang-orang yang berdiri di pinggir lapangan mengerang dalam hati mereka. Sekarang mereka sudah dikutuk. Sekarang setelah mereka berdua memprovokasi, tidak mungkin masalahnya bisa diselesaikan secara damai. Aku hanya bicara omong kosong karena aku sedang mabuk. Itu hanya omong kosong. Zhang Tianxun berkata dengan gagap. Fang Lin tidak membuang waktu berbicara dengannya dan menatap King Jianzi. Orang ini adalah murid Wu Zongmu. Aku tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan terhadapnya. Fang Lin berkata dengan santai. Ketika King Jianzi mendengar ini, dia tahu apa yang dimaksud Fang Lin, jadi dia langsung menamparnya dengan telapak tangannya. Ah! Zhang Tianxun berteriak. Salah satu lengannya dipatahkan oleh King Jianzi. Rasa sakit yang parah membuat Zhang Tianxun hampir pingsan, dan wajahnya berubah. Maafkan aku, kakak senior. Murid-murid Wu Zong itu segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dari King Jianzi dan Fang Lin. King Jianzi menatap mereka dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Zhang Tianxun, semua yang telah Anda lakukan akan diselidiki satu persatu, dan kami akan menyelesaikan masalah dengan Anda dengan serius satu persatu, kata King Jianzi. Zhang Tianxun merasa putus asa ketika mendengar ini. Ini tampaknya menjadi cara untuk menghukumnya. Tuanku adalah... Zhang Tianxun hendak berbicara tetapi dipotong oleh Fang Lin. Jangan sebut-sebut nama majikanmu. Majikanmu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dia akan ditangani bersama-sama saat waktunya tiba. Fang Lin berkata dengan tidak sabar. Begitu kata-kata itu terucap, Zhang Tianxun terjatuh ke tanah, raut wajahnya tampak lesu, seakan-akan dia baru saja mendapat hantaman hebat. Pada hari ini, sesuatu terjadi di Sekte Zixia. Pemimpin Sekte Han Loyun memerintahkan agar beberapa anggota tingkat tinggi Sekte Zixia dibawa ke Gua Penekan Setan atas tuduhan melindungi para pengikut dan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Selain itu, di Danzong dan Wuzong, sekelompok tetua dicabut kualifikasinya sebagai tetua dan dibawa ke Gua Penekan Setan atas tuduhan menganiaya pengikut dan membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Selain itu, sekelompok murid diinterogasi, dan beberapa kejadian lama digali dan diselesaikan satu persatu. Tak lama kemudian, semua orang di Sekte Zixia terkejut, terutama mereka yang pernah terlibat dalam hal-hal kotor, menjadi semakin gelisah. Tentu saja, ada juga yang menganggap hal ini tidak penting, karena mereka mengira para pemimpin sekte hanya berpura-pura, dan merasa memiliki pendukung dan seharusnya bisa tenang. Akibatnya, semua orang menderita, dan bukan hanya mereka, tetapi juga mereka yang disebut sebagai pendukung di belakang mereka pun tercabut. Belum lagi Sekte Wu, tepatnya di sisi Sekte Dan, para tetua yang dekat dengan Gu Daofeng selama masa pemerintahannya, yang dipimpin oleh tetua seperti Zhao Dengming dan Yu Zhen, pada dasarnya semuanya dihukum. Beberapa di antaranya dipenjara di Gua Penekan Setan, dan beberapa lainnya dilucuti jabatannya sebagai tetua. Karena aksinya begitu cepat, banyak orang tidak dapat bereaksi dan tidak punya waktu untuk merespons. Tindakan ini juga diprakarsai oleh Fang Lin. Dia menemukan Han Yinyu dan berkomunikasi dengan Han Loyun, yang menyebabkan pembersihan besar-besaran ini. Faktanya, meskipun Fang Lin tidak mengungkitnya, Han Yinyu telah menyiapkan berbagai cara untuk membasmi beberapa orang jahat di Sekte Zixia. Han Yinyu memiliki kendali yang sangat tinggi atas Sekte Zixia. Dia memiliki mata-mata yang tak terhitung jumlahnya dan banyak bukti. Sekarang semuanya telah terungkap, mereka yang masih ingin bertahan sampai akhir semuanya runtuh. Sebagian besar murid dan tetua memuji pembersihan ini. Mereka telah lama merasa bahwa Sekte Zixia harus menjalani pembersihan, jika tidak, sekte besar ini akan berantakan. Tentu saja, hal-hal seperti itu tentu saja akan menghadapi reaksi keras, dan ada banyak suara penentangan di antara para pemimpin senior sekte tersebut.
Alasan mereka sederhana. Mereka percaya bahwa hal ini akan merusak kekuatan sekte tersebut dan tidak perlu lagi mengejar beberapa hal. Tetapi alasan sebenarnya adalah bahwa pembersihan semacam itu akan merugikan kepentingan mereka masing-masing, jadi mereka sangat menentangnya. Han Yinyu sangat tangguh dan mengemukakan beberapa bukti di depan umum. Para eksekutif senior semuanya tercengang. Mereka ingin memadamkan api tetapi gagal. Sebaliknya, api itu membakar dirinya sendiri. Ketika Sekte Zixia tengah melaksanakan pembersihan besar-besaran, Fang Lin tidak ikut campur, seolah-olah dimulainya pembersihan besar-besaran ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan dirinya. Fang Lin sudah mulai bersiap untuk pergi ke kerajaan Xuan. Bagaimanapun juga, dia mengalahkan semua pesaing lain di konferensi alkemis dan meraih juara pertama, yang membuatnya memenuhi syarat untuk belajar di aliansi alkimia kerajaan Xuan selama 1 tahun. Meskipun Fang Lin merasa bahwa dia tidak perlu melanjutkan sekolahnya, akan sangat membantunya untuk pergi ke negeri Xuan, melihat dunia yang lebih luas, dan berinteraksi dengan lebih banyak orang dan benda. Zhuge Chang dari kota Heiding telah mengirim pesan beberapa kali yang mendesak Fang Lin untuk membuat persiapan lebih awal. Dia akan datang ke Sekte Zixia dalam waktu setengah bulan dan membawa Fang Lin ke kerajaan Xuan. Sebelum itu, Fang Lin menghabiskan beberapa hari bersama orang tuanya dan meluangkan waktu untuk menyempurnakan beberapa pil. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 hari hingga tanggal yang disepakati dengan Zhuge Chang. Pada hari ini, Fang Lin dipanggil oleh Han Loyun sendirian. Menguasai, Fang Lin berdiri di aula utama dan memberi hormat ke arah Han Loyun sambil mengepalkan tangannya. Han Loyun tersenyum dan berkata, kamu akan pergi ke negara Xuan dalam 3 hari. Aku punya sesuatu untukmu. Sambil berbicara, Han Loyun melambaikan tangannya dan sebuah kepingan giok melayang keluar. Fang Lin mengulurkan tangannya dan menangkap batu giok itu dengan mantap. Guru, apa ini? Fang Lin tidak langsung memeriksanya, tetapi bertanya. Han Loyun berkata ini adalah kitab suci surgawi Zixia, buku rahasia paling berharga dari sekte Zixiaku. Mendengar ini, Fang Lin terkejut, karena potongan giok itu ternyata berisi kitab suci surgawi Zixia. Fang Lin tentu saja pernah mendengar tentang kitab suci surgawi Zixia. Sebagai murid sejati Zixia, dia telah mendengar nama buku rahasia ini lebih dari sekali. Di seluruh sekte Zixia, Han Loyun adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan kitab suci surgawi Zixia. Jika orang lain ingin mempelajarinya, mereka harus mendapatkan izin dari Han Loyun. Sejauh pengetahuan Fang Lin, selain Han Loyun, orang kedua di sekte Zixia yang mempraktikkan kitab suci surgawi Zixia adalah Han Xiaoxing. Itu juga karena Han Xiaoxing berlatih kitab suci surgawi Zixia sehingga dia mencapai alam setengah langkah Tianyuan selama kompetisi 3 kerajaan, dan mengaktifkan teknik pupil, mengalahkan Zhao Senji. Sekarang, Han Loyun sebenarnya ingin memberikan kitab suci surgawi Zixia kepada Fang Lin. Jelaslah bahwa dia benar-benar menganggap Fang Lin sebagai muridnya tanpa keraguan apapun. Hal ini juga menyentuh Fang Lin. Meskipun dia tidak peduli apakah dia berlatih kitab suci surgawi Zixia atau tidak, sikap Han Loyun tetap membuat Fang Lin merasa hangat. Terima kasih, Guru. Fang Lin membungkuk hormat dan menyimpan kitab suci surgawi Zixia dengan hikmat. Han Loyun mengangguk ketika kamu pergi ke negara Xuan, kamu harus berhati-hati dan waspada. Negara Xuan tidak seperti negara Qian. Di negara Qian, kamu masih memiliki sekte Zixia untuk mendukungmu. Ketika kamu pergi ke negara Xuan, semuanya bergantung padamu. Fang Lin mengangguk dengan berat. Dia tentu saja sangat jelas tentang prinsip-prinsip ini. Kerajaan Xuan adalah salah satu dari 3 kerajaan pusat dan tentu saja tidak sejajar dengan kerajaan Qian. Terus terang saja, 10 kerajaan Qian tidak sebaik 1 kerajaan Xuan. Hal itu tidak hanya tercermin dalam ukuran wilayah, tetapi juga dalam kekuatan nasional dan jumlah orang kuat. Sederhananya, Han Loyun, Yang Jianye dan yang lainnya dianggap ahli tingkat atas di negeri Qian, tetapi jika mereka ditempatkan di negeri Xuan, mereka hanya akan dianggap biasa-biasa saja, jauh dari kata kelas 1. Kekuatan kerajaan Xuan juga sangat mengerikan. Satu-satunya yang dikenal Fang Lin adalah keluarga Dugu. Fang Lin tidak begitu jelas tentang seberapa kuat keluarga Dugu, tetapi jelas bahwa keluarga Dugu berkali-kali lebih kuat daripada sekte Zixia. Di negeri Qian, Fang Lin mendapat dukungan dari sekte Zixia di belakangnya, dan kekuatannya sendiri tidak lemah. Selama dia tidak menghadapi Tianyuan yang kuat, tidak akan ada masalah. Namun di negeri Xuan, Fang Lin harus menahan diri hingga ia memperoleh kepercayaan diri. Meskipun sangat membuat frustrasi, inilah kenyataannya, dan Fang Lin telah memutuskan untuk pergi ke negeri Xuan dan bersikap rendah hati. Juga, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ketika pergi ke kerajaan Xuan. Keluarga Dugu sedang dalam kekacauan akhir-akhir ini, jadi sebaiknya kamu tidak banyak berhubungan dengan keluarga Dugu.
Kudengar kamu pernah berkonflik dengan seorang ahli alkimia bernama Qi dari Aliansi Alkimia Kerajaan Xuan. Kata Han Loyun. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia langsung teringat pada Master Qi yang pernah mendominasi Liga dan Kerajaan Qian sebelumnya, lalu mengangguk dan berkata, itu benar. Pada awalnya, Master Qi sangat arogan dan mendominasi di Liga dan Kerajaan Qian. Kedua muridnya itu memiliki watak yang sama, sehingga membuat Fang Lin marah, lalu dia menipu guru Qi dan kedua muridnya dengan kejam. Namun, karena ini, Fang Lin dan Master Qi menjadi musuh, dan Master Qi bahkan mengancam akan menghukum Fang Lin. Meskipun Fang Lin tidak menganggap serius guru Qi, dia benar-benar harus memikirkannya matang-matang sekarang. Ketika dia tiba di negeri Xuan, itu adalah wilayah kekuasaan Tuan Qi, dan dia takut Tuan Qi akan menjadi sasarannya. Saya juga punya teman lama di Liga Xuanguodan. Saat kamu tiba di Liga Xuanguodan, pergilah cari orang ini. Dia pasti bisa melindungimu, dan tidak akan mudah bagi Master Qi untuk menargetkanmu, kata Han Loyun. Sambil berbicara, Fang Lin juga menceritakan kepada Fang Lin tentang kehidupan teman lamanya. Fang Lin memperhatikannya dan bersiap pergi ke Xuanguo dan untuk menemuinya. Lagi pula, dia akan pergi ke wilayah orang lain, jadi sebaiknya dia mencari kenalan yang punya hubungan. Baiklah, pergilah dan bersiap-siap. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku tepat waktu dan aku akan mencari cara untuk membantu. Han Loyun melambaikan tangannya. Fang Lin mengepalkan tangannya dan melangkah mundur. Han Loyun adalah satu-satunya yang tersisa di aula, dan segera Han Yinyu masuk dari luar. Fang Lin akan pergi ke negara Xuan. Apakah dia perlu mengirim seseorang untuk melindunginya secara diam-diam? Han Yinyu bertanya. Han Loyun berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu melindunginya secara diam-diam. Kirim beberapa orang ke negara Xuan untuk menyelamatkan Fang Lin tepat waktu jika terjadi sesuatu padanya. Ya, Han Yinyu menanggapi dan pergi untuk membuat pengaturan. Setelah Fang Lin kembali ke kediamannya, dia mengeluarkan slip giok dan mempelajari kitab suci surgawi Zixia. Setelah membacanya, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa kitab suci surgawi Zixia memang dapat disebut sebagai buku rahasia. Mempraktikkan kitab suci ini akan meningkatkan kekuatan seorang prajurit. Selama 3 hari sisanya, Fang Lin tidak melakukan apapun lagi. Dia selalu berlatih kitab suci surgawi Zixia. Namun karena waktunya yang sempit, tidak ada kemajuan. 3 hari kemudian, sebuah perahu terbang kuno perlahan tiba di luar Sekte Zixia, tetapi tidak berlayar ke langit di atas Sekte Zixia. Ini adalah kesopanan yang paling mendasar. Jika kapal terbang ini terbang tepat di atas Sekte Zixia, itu sama saja dengan provokasi terhadap Sekte Zixia. Kapal terbang ini jelas berasal dari kota Heiding. Zhuge Chang berdiri di haluan kapal terbang, dan Han Loyun serta Fang Lin datang untuk menyambut mereka secara pribadi di bawah. Terima kasih Tuan Kota Zhuge karena telah datang ke sini secara langsung. Han Loyun mengepalkan tangannya dan berkata kepada Zhuge Chang. Zhuge Chang melambaikan tangannya, itu hanya tugasku, Tuan Han, tidak lebih dari itu. Sambil berbicara, Zhuge Chang menatap Fang Lin lagi, matanya penuh kekaguman. Zhuge Chang, yang berada di kota Heiding, tentu saja mengetahui berita tentang kompetisi 3 kerajaan. Dia sangat terkejut dengan penampilan Fang Lin di kompetisi 3 kerajaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin ternyata seorang jenius yang pandai dalam alkimia dan bela diri. Hati-hati dalam perjalananmu. Di bawah tatapan semua orang dari Sekte Zixia, Fang Lin menaiki perahu terbang Zhuge Chang, lalu berdiri di atas perahu terbang dan menangkupkan tinjunya ke arah semua orang dari Sekte Zixia. Tuan Han, selamat tinggal. Zhuge Chang berkata, dan kemudian dia mendesak perahu terbang untuk membawa mereka berdua perlahan menjauh dari Sekte Zixia. Banyak pengikut Sekte Zixia di bawah mendongak, dan baru mengalihkan pandangannya ketika perahu terbang itu sepenuhnya lenyap dari pandangan mereka. Hanya ada Zhuge Chang dan Fang Lin di kapal terbang itu. Zhuge Chang adalah wali kota Heiding dan orang paling senior di Liga dan di antara 3 kerajaan. Fakta bahwa ia secara pribadi mengawal Fang Lin juga merupakan bentuk pengakuan dan rasa hormat terhadap Fang Lin. Fang Lin duduk bersila di atas kapal terbang, diam-diam berlatih kitab suci surgawi Zixia. Negeri kian jauh dari negeri Xuan, dan bahkan dengan kecepatan kapal terbang, akan memakan waktu sebulan untuk tiba. Perjalanannya sangat lancar dan tidak terjadi apa-apa. Fang Lin khawatir dirinya akan disergap oleh Hidden Killing Hall, tapi itu tidak terjadi. Dalam sekejap mata, kapal terbang itu telah terbang selama sebulan dan secara bertahap mendekati perbatasan kerajaan Xuan. Negara bagian Xuan memiliki wilayah yang luas, hampir 10 kali lebih besar dari negara bagian Qian. Bahkan dibandingkan dengan 2 negara lain di 3 kerajaan pusat, negara Xuan mempunyai wilayah yang paling luas. Ribuan tahun yang lalu, negara Xuan dilanda kekacauan dan terbagi menjadi 2 negara, timur dan barat, yang menemui jalan buntu selama ratusan tahun.
Kemudian, dengan campur tangan beberapa kekuatan dari tiga kerajaan atas, kerajaan Xuan akhirnya bersatu, mengarah ke kerajaan Xuan yang makmur saat ini. Negara Xuan sangat mementingkan seni bela diri dan alkimia. Upaya yang dilakukan untuk melatih para alkemis tidak kurang dari upaya yang dilakukan untuk melatih para prajurit. Terutama Liga dan Kerajaan Xuan, yang memiliki status sangat tinggi dan dianggap sebagai kekuatan paling bergengsi di Kerajaan Xuan. Bahkan keluarga kerajaan-kerajaan Xuan harus menunjukkan rasa hormat kepada Liga dan Kerajaan Xuan. Kapal terbang Zugechang telah mendarat di luar ibu kota Kerajaan Xuan. Karena ibu kota Kerajaan Xuan diselimuti oleh formasi kuno, kapal terbang akan langsung diserang jika mendekat. Terlebih lagi, tempat ini adalah ibu kota Kerajaan Xuan, jadi wajar saja jika kapal terbang itu tidak mungkin masuk sesuka hatinya. Zugechang membawa Fang Lin turun dari kapal terbang dan bersiap memasuki Xuandu dengan berjalan kaki. Fang Lin berdiri di sebidang tanah ini, merasakan emosi dalam hatinya, apakah ini Kerajaan Xuan? Sesuai dugaan, tempat ini layak disebut sebagai tiga kerajaan Tiongkok. Xuandu yang tidak jauh dari sana tampak megah dan agung, seperti binatang raksasa. Di atas puncak kota berdiri sebuah patung besar, memegang pedang panjang, mengarahkan pedang itu ke langit, dengan momentum yang luar biasa. Zugechang melihatnya dan berkata sambil tersenyum itu adalah patung kaisar pendiri negara Qian. Dia juga seorang yang berkuasa. Keluarga kerajaan saat ini adalah penerusnya. Fang Lin mengangguk. Patung yang dapat berdiri di tempat seperti itu dan begitu besar pasti memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Xuan. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kota, kata Zugechang. Gerbang kota Xuandu dijaga ketat dan banyak orang datang dan pergi, yang menunjukkan betapa sibuknya kota itu. Fang Lin dan Zugechang berhasil melewati pemeriksaan di gerbang kota dan memasuki Xuandu. Apa yang mereka lihat adalah pemandangan yang ramai dengan banyak orang. Tepat di jalan, Fang Lin telah melihat banyak orang kuat Tianyuan, yang membuatnya diam-diam terkejut. Aku jarang datang ke kerajaan Xuan. Kamu akan tinggal di sini selama setahun. Ingatlah untuk berhati-hati. Tempat ini tidak seperti kerajaan Qian. Kamu harus menanggung beberapa hal. Zugechang mengingatkan sambil berjalan. Fang Lin menanggapi sambil memandang sekelilingnya seolah-olah ingin tahu terhadap segala hal. Xuanguo dan Meng terletak di lokasi terbaik di Xuandu. Bangunan itu megah dan mengesankan. Ada tungku alkimia di depan gerbang, seolah-olah menekan keberuntungan tempat ini. Ada aliran orang yang datang dan keluar dari dan Lik secara konstan. Tempat-tempat seperti ini pada dasarnya sangat sibuk setiap hari. Zugechang membawa Fang Lin ke aliansi alkimia. Di dalamnya luas, tetapi orangnya juga banyak. Banyak orang yang mengenakan jubah alkemis datang dan pergi, membuatnya sangat ramai. Tuan Kota Zuge, ada apa denganmu? Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dan berkata kepada Zugechang dengan sedikit terkejut. Zugechang tersenyum dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan saudara Gao, jadi aku datang menemuimu secara khusus. Orang tua bermarga Gao tersenyum ketika mendengarnya, tetapi tidak menganggapnya serius. Dia lalu menatap Fang Lin yang mengikuti di belakang Zugechang. Anak muda ini, mungkinkah kamu adalah Fang Lin, yang memenangkan tempat pertama di konferensi alkemis tiga kerajaan bawah? Kata lelaki tua bermarga Gao itu dengan sedikit terkejut. Zugechang mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Fang Lin untuk memberi hormat kepada lelaki tua bermarga Gao. Fang Lin tentu saja melakukan apa yang diperintahkan dan memberi hormat kepada pria itu sambil mengepalkan tangannya. Banyak orang di sekitar menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan memandang Fang Lin dengan rasa ingin tahu, disertai beberapa diskusi. Apakah orang ini Fang Lin? Dia terlihat sangat biasa. Jenius alkimia nomor 1 di tiga kerajaan bawah, gelar ini cukup mengesankan. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar seorang jenius atau hanya janji kosong. Mereka jelas punya kekuatan, tapi untuk tempat seperti tiga kerajaan bawah, hanya itu saja. Benar sekali. Begitu kau sampai di sini, semua roh jahat akan menunjukkan warna asli mereka. Banyak orang yang meragukan Fang Lin, bahkan ada yang menunjukkan sedikit rasa jijik. Meskipun Fang Lin adalah jenius alkimia nomor 1 di tiga kerajaan bawah, kebanyakan orang di sini memandang rendah orang-orang dari tiga kerajaan bawah. Terlepas dari apakah Fang Lin seorang jenius atau tidak, orang-orang ini memiliki rasa superioritas secara psikologis. Mereka beranggapan bahwa seorang jenius dari tiga kerajaan bawah tidak dianggap jenius di sini. Fang Lin tidak tuli, jadi dia secara alami mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini. Bohong kalau bilang dia tidak marah, tapi karena baru saja tiba, dia harus bersikap tenang dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Orang tua yang bermarga Gao itu bernama Gao Wanghai. Dia adalah sesepuh Liga dan Kerajaan Xuan. Dia punya status tinggi, tapi dia bukan orang yang bertanggung jawab di sini. Fang Lin, benar, karena kamu telah datang ke Liga dan Xuanguoku, kamu adalah anggota Liga dan Xuanguoku.
Kamu harus mematuhi peraturan Liga dan, jangan bertindak gegabah, dan jangan membawa kesombonganmu dari 3 negara bagian bawah ke sini, kata Gao Wanghai. Fang Lin mengangguk dan tampak seperti anak desa yang baru saja datang ke kota, belum lagi betapa jujurnya dia. Zhuge Chang membawa Fang Lin menemui beberapa tetua Liga dan lainnya. Meskipun beberapa di antara mereka bersikap dingin, Zhuge Chang tetap ingin mengajak Fang Lin menemui mereka agar ia dapat mengenali mereka. Akan tetapi, Zhuge Chang tidak membawa Fang Lin menemui Guru Qi. Dia juga tahu bahwa ada konflik antara Fang Lin dan Qi Sanxuan, jadi dia menyuruhnya untuk tidak memprovokasi Qi Sanxuan dan berusaha untuk tidak membiarkannya memperhatikannya. Setelah membawa Fang Lin membiasakan diri dengan lingkungan Liga dan, Zhuge Chang pergi. Lagi pula, dia adalah wali kota Heiding dan mustahil baginya untuk tinggal di sini bersama Fang Lin. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengawalnya ke sini secara pribadi. Setelah Zhuge Chang pergi, Fang Lin bertanya tentang seorang pria bernama Mo Ziming, yang merupakan teman lama Han Loyun. Pada saat ini, sekelompok orang datang dari luar Danlik. Mereka semua adalah kaum muda, baik pria maupun wanita. Mereka semua berpakaian bagus dan memiliki ekspresi bangga di antara alis mereka. Ada 7 orang dalam kelompok itu, dan masing-masing dari mereka tampak begitu luar biasa, dengan fluktuasi aura yang sangat menakjubkan terpancar dari tubuh mereka. Jelaslah bahwa ketujuh pemuda ini semuanya adalah master di antara teman-temannya. Beberapa orang dari Liga dan maju ke depan dan menyapa ketujuh pemuda tersebut, tampak sangat akrab dengan mereka. Siapakah orang-orang ini? Fang Lin bertanya pada seorang pemuda di sebelahnya. Pria muda ini cukup baik. Dia berkata, mereka adalah putra-putri berbakat dari pasukan utama di negara Suan. Mereka berkumpul di sini untuk menghadiri perjamuan yang mulia putra mahkota. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk. Mereka ternyata adalah sekelompok pemuda jenius. Tak heran mereka semua memiliki kesombongan yang kentara di wajah mereka. Namun, itu juga tidak mengherankan. Berasal dari sekte besar dan kekuatan besar, sulit untuk tidak bersikap sedikit sombong. Fang Lin memandangi mereka diam-diam, tetapi dia tidak punya pikiran apapun. Orang-orang ini tidak memiliki hubungan apapun dengannya untuk saat ini. Pada saat ini, Fang Lin melihat 2 pemuda berjalan keluar dari Liga Dan. Mereka adalah 2 murid Master Qi, satu bernama Sun Kai dan satu lagi bernama Zhang Detian. Fang Lin segera memalingkan mukanya, tidak ingin kedua lelaki itu melihatnya, dan diam-diam mengerang dalam hatinya. Ini benar-benar kasus 30 tahun di timur dan 30 tahun di barat. Ketika dia berada di Liga dan Kerajaan Qian, dia masih bisa menghadapi kedua orang ini, tetapi sekarang di Kerajaan Suan, di wilayah mereka, Fang Lin harus menghindari mereka. Titik. Tidak ada jalan. Naga yang kuat tidak akan mampu menahan ular lokal, apalagi Fang Lin bukanlah naga yang kuat. Sun Kai dan Zhang Detian berjalan berdampingan dan berbicara singkat dengan ketujuh pemuda berbakat itu. Namun, jelas bahwa ketujuh orang ini tidak terlalu memikirkan Sun Kai dan Zhang Detian dan sikap mereka agak dingin. Sun Kai dan Zhang Detian juga sangat bijaksana. Mereka tahu ada jarak antara mereka dan ketujuh orang itu, jadi mereka hanya menyapa dan minggir. Namun kali ini dia mundur, dia akhirnya berdiri tidak jauh dari Fang Lin. Selama dia menoleh, dia bisa melihat Fang Lin. Fang Lin merasa sangat malu sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk memalingkan kepalanya ke samping agar kedua pria itu tidak memperhatikannya. Tetapi karena Fang Lin tidak mengenakan jubah alkemis, dia menonjol di tempat yang penuh dengan alkemis ini. Sun Kai dan Zhang Detian segera memperhatikan Fang Lin. Hah, kamu baru di sini? Sun Kai bertanya. Fang Lin terdiam. Dia sangat tidak beruntung karena dia bertemu dengan kedua musuh ini segera setelah dia tiba di sini. Pada saat itu, Fang Lin menjawab dengan samar. Sun Kai dan Zhang Detian mengerutkan kening. Meskipun mereka bukan tokoh penting di sini, bagaimana mungkin seorang pendatang baru sepertimu bisa begitu sombong hingga tidak memandang mereka? Zhang Detian sedikit marah. Dia berjalan ke sisi lain Fang Lin, melihat lebih dekat, dan segera berseru. Suaranya begitu keras hingga banyak orang mendengarnya, dan banyak dari mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap Zhang Detian. Wajah Zhang Detian menjadi pucat dan dia segera menutup mulutnya. Dia tahu bahwa dia baru saja kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, ada 7 orang jenius muda yang hadir. Tetapi Zhang Detian tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di samping mereka selama ini adalah Fang Lin, orang yang sangat ia benci. Fang Lin tersenyum pada mereka berdua dan berkata, "Apa kabar kalian berdua? Aku datang untuk menemui kalian secara khusus." Sun Kai dan Zhang Tiande tercengang. "Bagaimana Anda bisa datang jauh-jauh untuk menemui kami? Matahari terbit dari barat, kan?" Tetapi kemudian mereka berdua ingat bahwa Fang Lin tampaknya telah memenangkan tempat pertama dalam konferensi alkemis di 3 kerajaan bawah,
yang berarti Fang Lin direkomendasikan oleh 3 kerajaan bawah untuk belajar di sini. Memikirkan hal ini, mereka berdua mencibir. Sekarang Anda sendiri yang datang ke rumah kami. Fang Lin, kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Datang saja ke rumahku, Zhang Detian berkata dengan wajah muram. Sun Kai juga menatap Fang Lin dengan seringai sinis, seolah sedang melihat mangsa. Orang-orang di sekitar memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu. Ternyata Fang Lin mempunyai dendam terhadap Sun dan Zhang. Mengapa mereka tidak pernah mendengar mereka menyebutkannya? Fang Lin tampak tak berdaya. Lihatlah kalian, kalian adalah anggota Liga Suanguo dan, tetapi kalian sama sekali tidak murah hati. Keluhan masa lalu harus dilupakan. Kalian tidak akan pernah mencapai hal-hal besar jika terus berkutat pada masa lalu. Haha, dendam antara kamu dan kami berdua tidak akan mudah untuk dilupakan. Sun Kai tertawa, dengan kilatan di matanya. Fang Lin terdiam dan mengabaikan kedua pria itu. Lagi pula, jika dia mulai bertarung, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Semuanya, saya ingin tahu apakah kalian pernah mendengar bahwa seorang jenius yang ahli dalam alkimia dan seni bela diri muncul di 3 kerajaan bawah. Namanya tampaknya adalah Fang Lin. Pada saat ini, pemuda paling tampan berbaju putih di antara ketujuh jenius itu berkata. 6 orang lainnya semuanya berpikir keras setelah mendengar ini. Seorang gadis berbaju merah berkata, saya tidak terlalu memperhatikan para jenius dari 3 kerajaan bawah, tetapi saya telah mendengar banyak tentang Fang Lin akhir-akhir ini. Dia tampaknya memiliki kekuatan. Seorang pemuda jangkung dan kuat dengan tubuh berisi berkata dengan nada meremehkan, tidak ada orang jenius di 3 kerajaan bawah. Apa yang disebut kemahakuasaan di Danwu mungkin hanya dibesar-besarkan oleh sampah-sampah di 3 kerajaan bawah. Itu benar, para jenius yang disebut-sebut di 3 kerajaan bawah itu memang tidak penting dan tidak layak berada di atas panggung, kata wanita lainnya. Wanita ini berwajah cantik tetapi tampak sangat dingin. Setelah mendengar percakapan mereka, banyak orang di liga dan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan memandang Fang Lin yang tidak jauh. Mata Sun Kai dan Zhang Detian berputar, seolah-olah mereka telah menemukan beberapa ide. Semuanya, Fang Lin yang kalian bicarakan ada di sini sekarang. Sun Kai segera melangkah maju dan berkata. Fang Lin hampir saja ingin menamparkan Sun Kai sampai mati. Orang ini sungguh berbahaya. Dia sebenarnya ingin memperlihatkan dirinya di depan semua orang. Ini lebih kejam daripada konspirasi apapun. Seperti kata pepatah, pohon yang tinggi menarik angin. Jika para jenius dari kerajaan Suan ini tahu bahwa aku adalah seorang jenius yang ahli dalam alkimia dan seni bela diri dari 3 kerajaan bawah, aku mungkin akan mendapat serangkaian masalah. Ketika ketujuh orang itu mendengar ini, mereka melihat ke arah Sun Kai. Pemuda jangkung itu mengerutkan kening dan bertanya, kamu bilang Fang Lin ada di sini. Di mana dia? Sun Kai memperlihatkan ekspresi kagum, lalu segera menunjuk ke arah Fang Lin yang berada tidak jauh darinya. Itu dia adalah Fang Lin. Menabrak. Pada saat ini, semua orang menatap Fang Lin, membuatnya terdiam. Apa yang sedang terjadi? Saya berencana untuk tidak menonjolkan diri, mengapa saya jadi begitu menonjol? Apakah kamu Fang Lin? Pria muda jangkung itu bertanya dengan nada merendahkan. 6 orang lainnya juga menatap Fang Lin, dengan ekspresi berbeda. Ada yang memandang dengan meremehkan, ada yang penasaran, dan ada pula yang bersikap acuh tak acuh. Fang Lin menggaruk kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan. Siapa Fang Lin? Semua orang terdiam. Anda sudah ditunjuk, tapi Anda masih berpura-pura bodoh. Apakah kamu benar-benar mengira kami semua bodoh? Pemuda jangkung itu mendengus, wajahnya penuh penghinaan. Apa yang kau bicarakan tentang menjadi jenius nomor 1 di 3 kerajaan? Aku tidak tahan. Kau bahkan tidak berani mengakui siapa dirimu. Banyak orang memandangnya dengan jijik. Meski kejeniusan 3 kerajaan tidak ada apa-apanya, kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa kamu adalah Fang Lin. Jenius macam apakah kamu? Fang Lin tidak marah. Sebaliknya, dia menatap pemuda jangkung itu dengan serius dan berkata, kamu salah. Bukannya aku tidak berani mengakuinya. Hanya saja aku terbiasa bersikap rendah hati. Dan kukatakan padamu, hal terpenting dalam hidup adalah bersikap rendah hati dan menahan diri. Jika kamu pergi kemana-mana dengan kesombongan seperti dirimu, aku khawatir kamu akan mati suatu hari tanpa tahu bagaimana kamu melakukannya. Kalimat ini mengejutkan semua orang. Pria muda yang tinggi itu tertegun, lalu menjadi marah. Ekspresi ke-6 orang lainnya juga menjadi sangat aneh. Fang Lin benar-benar berani mengatakan apapun. Bukankah ini jelas-jelas mengatakan bahwa Anda terlalu sombong? Sun Kai dan Zhang Detian tidak menyangka Fang Lin akan mengatakan ini, tetapi mereka diam-diam senang di dalam hati mereka. Dengan cara ini, Fang Lin mungkin berseteru dengan pemuda jangkung ini. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria muda bertubuh jangkung itu bertanya dengan suara dingin, dengan tatapan mata yang agak tidak bersahabat dan ekspresi yang bersemangat.
Akhir-akhir ini dia sering mendengar nama Fang Lin, dan dia begitu terbiasa dengan nama itu. Semua perbincangan tentang dirinya yang serba bisa dalam ilmu alkimia dan bela diri, atau tentang dirinya yang merupakan seorang jenius langka di era tiga kerajaan, menurutnya hanyalah omong kosong. Jenius macam apa yang bisa muncul dari tempat seperti tiga kerajaan bawah? Itu hanya rumor belaka, Lu Yunfei tidak mempercayainya. Sekarang, Fang Lin berada tepat di depannya. Lu Yunfei tentu saja ingin bertarung dengan Fang Lin, lalu menginjak-injak Fang Lin dengan keras untuk membuktikan bahwa di tiga kerajaan tidak ada seorang pun yang jenius. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Saya baru saja datang ke negeri Xuan, bagaimana saya bisa mengenal Anda? Namun, dilihat dari penampilan Anda seharusnya berasal dari keluarga yang kuat. Lu Yunfei mendengus dan berkata, benar sekali. Aku, Lu Yunfei, adalah murid Sekte Shen Xiao. Kau, orang desa dari tiga kerajaan bawah, tentu saja tidak mengenalku. Fang Lin tidak berdaya. Apakah perlu? Aku tidak punya dendam padamu, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu datang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu, Fang Lin ini baru di sini, tidak perlu bagimu untuk menargetkannya seperti ini. Melihat pemuda berpakaian putih itu berbicara, Lu Yunfei mengerutkan bibirnya dan berkata, siapa yang bilang aku mengincarnya? Aku hanya ingin bertarung dengannya. Pemuda berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum, siapa di negara Xuan yang tidak tahu betapa hebatnya dirimu, Lu Yunfei? Fang Lin hanya berasal dari tiga kerajaan bawah. Kakak Lu ingin bersaing dengannya, bukankah itu sebuah penindasan? Mendengar ini, Lu Yunfei mendengus, melotot ke arah Fang Lin, dan tidak membantahnya lebih jauh. Fang Lin menatap pemuda berpakaian putih itu, yang memberinya senyuman ramah. Fang Lin juga mengangguk, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Lagi pula, tidak seorang pun saling kenal, dan Fang Lin baru saja tiba di sini, jadi mustahil baginya untuk menaruh kepercayaan pada siapapun. Sun Kai dan Zhang Detian sedikit kecewa. Mereka semula mengira Lu Yunfei akan menghajar Fang Lin, tetapi mereka tidak menyangka akan ada yang datang menyelamatkan Fang Lin. Namun, Sun Kai dan Zhang Detian telah mencapai tujuan mereka untuk mengungkap Fang Lin ke publik. Terutama karena Fang Lin dikenal sebagai jenius nomor satu di tiga kerajaan bawah, pasti akan ada banyak orang yang akan menimbulkan masalah baginya. Pemuda berpakaian putih itu berkata kepada Fang Lin, namaku Gong Sun Xiao. Aku sudah sering mendengar nama saudara Fang Lin. Setelah melihatnya hari ini, aku dapat melihat bahwa dia memang luar biasa. Fang Lin mengepalkan tangannya dan berkata, namaku tidak layak disebut. Kakak Gong Sun adalah seorang jenius sejati. Meskipun dia berkata demikian, Fang Lin tidak tahu siapa Gong Sun Xiao. Mungkin dia adalah keturunan keluarga besar di kerajaan Xuan. Gong Sun Xiao menunjukkan niat baik dan berkata, dalam setengah bulan, putra mahkota kerajaan Xuan akan menyelenggarakan perjamuan untuk para jenius. Saudara Fang Lin, mengapa Anda tidak bergabung dengan kami untuk menghadiri perjamuan itu? Mendengar ini, Sun Kai dan Zhang Detian tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mengundang Fang Lin untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Yang Mulia Putra Mahkota? Bukan hanya mereka berdua, tetapi orang lain di Danlik juga terkejut. Gong Sun Xiao sebenarnya ingin mengundang Fang Lin untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Ini adalah suatu kehormatan yang besar. Semua orang tahu bahwa Putra Mahkota Kerajaan Xuan akan mengadakan perjamuan untuk para jenius dan mengundang semua jenius dari Kerajaan Xuan untuk hadir. Selama seseorang disebut jenius, tidak peduli apakah ia pandai bela diri atau alkimia, ia bisa pergi. Putra Mahkota Negara Bagian Xuan sekarang diakui sebagai yang terbaik di antara generasi muda di negara bagian Xuan. Bisa hadir di jamuannya saja sudah cukup membuat banyak orang iri. Bahkan di Liga dan Kerajaan Xuan, hanya ada 3 atau 4 orang yang bisa menghadiri perjamuan ini. Kualifikasi apa yang dimiliki Fang Lin? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghadiri perjamuan jenius ini? Mata Sun Kai dan Zhang Detian memerah. Mereka merasa seperti sedang menembak kaki mereka sendiri. Jika Fang Lin mengikuti arus dan mengikuti Gong Sun Xiao dan yang lainnya untuk menghadiri perjamuan jenius, bukankah mereka akan semakin tidak mampu mengangkat kepala di hadapan Fang Lin di masa mendatang? Gong Sun, bagaimana dia bisa menghadiri perjamuan Yang Mulia Putra Mahkota? Bukankah ini omong kosong? Lu Yunfei berkata sambil mengerutkan kening. Tidak hanya Lu Yunfei, tetapi beberapa orang lain juga menunjukkan ketidakpuasan. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh terkenal di negeri Xuan. Mereka dihormati kemanapun mereka pergi dan memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi bagaimana dengan Fang Lin? Dia hanya seorang desa dari 3 kerajaan. Mengundang orang seperti itu ke jamuan Putra Mahkota, jangankan Putra Mahkota akan setuju atau tidak, mereka sendiri pun akan merasa malu.
Gongsun Xiao menggelengkan kepalanya. Bakat saudara Fang Lin dalam bidang alkimia tidak perlu diragukan lagi. Dia bisa disebut jenius. Wajar saja jika dia datang ke perjamuan pangeran. Meski begitu, beberapa orang masih merasa sedikit khawatir. Mereka semua memiliki status, dan meskipun mereka tidak menunjukkannya di permukaan, mereka tetap memandang rendah Fang Lin di dalam hati mereka. Fang Lin tidak tahu perjamuan macam apa itu, dan dia tidak tertarik dengan hal itu. Dia pun menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak suka ikut bersenang-senang, jadi lupakan saja. Kakak Gongsun mengundangmu dengan niat baik, tapi kamu tidak datang. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Lu Yunfei segera berkata dengan nada menghina. Fang Lin memutar matanya dan berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang dan menahan diri. Kalau tidak, dia benar-benar takut akan marah dan memukul pria bernama Lu ini. Tidak apa-apa, masih ada waktu setengah bulan lagi. Jika kau ingin pergi, kau bisa menggunakan slip giok ini untuk menemukanku. Gongsun Xiao berkata sambil menyerahkan sepotong batu giok kepada Fang Lin, sehingga dia bisa mengenal Fang Lin. Fang Lin menerima slip giok itu dan diam-diam bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Gongsun Xiao dengan mendekatinya. Mereka sangat antusias saat kami pertama kali bertemu. Pasti ada yang salah. Gongsun Xiao dan 7 rekannya meninggalkan Liga Dan, sementara semua orang di Liga Dan menatap Fang Lin dengan tatapan aneh di mata mereka. Tidak ada yang bisa dibandingkan antara orang ini dengan yang lain. Seorang anak desa dari 3 kerajaan benar-benar mengagumi kejeniusan keluarga Gongsun. Seseorang berkata dengan nada menyeramkan. Fang Lin pura-pura tidak mendengar. Dia telah mengetahui keberadaan Mo Ziming dan hendak mengunjunginya. Mo Ziming adalah diaken Liga Suangwo dan, meskipun dia hanya seorang diaken, statusnya sebenarnya tidak lebih rendah dari penatua manapun. Dia dianggap sebagai anomali di Liga Suangwo dan. Saat Fang Lin bertemu Mo Ziming, dia sedang memurnikan obat di ruang alkimia. Fang Lin menunggu di luar untuk waktu yang lama sebelum mendapatkan izin Mo Ziming untuk memasuki ruang alkimia. Suhu di ruang alkimia sangat tinggi dan tampaknya agak pengap. Tidak ada apapun di ruangan itu kecuali tungku alkimia dan bantal. Duduk bersila di atas bantal adalah seorang pria parubaya dengan penampilan biasa, kulit agak gelap, dan perawakan pendek. Dia tampak seperti orang yang sangat biasa. Apakah kamu Fang Lin, murid Han Loyun? Mata Mo Ziming penuh dengan kelelahan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Fang Lin. Dia menatap tungku alkimia di depannya tanpa berkedip dan bertanya. Fang Lin mengepalkan tangannya dan berkata, saya Fang Lin. Mo Ziming bersenandung dan mengabaikan Fang Lin. Wajahnya tampak sedikit gugup dan serius. Fang Lin melihat ke arah tungku alkimia dan mencium aroma tanaman obat di udara. Dia memiliki sedikit tebakan dalam benaknya dan kemudian menggunakan pupil emasnya untuk melihat situasi di dalam tungku alkimia dengan cahaya keemasan bersinar di matanya. Senior, apakah Anda sedang memurnikan ramuan pembaharuan hidup? Kata Fang Lin. Mendengar ini, Mo Ziming melirik Fang Lin, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan heran bagaimana kamu tahu. Fang Lin tersenyum dan berkata, aku membuka pupil emasku dan melihat tanaman obat di dalam tungku, aku tahu bahwa kamu sedang memurnikan pil pembaharuan hidup. Mo Ziming mengangguk, menunjukkan sedikit kekaguman sepertinya apa yang dikatakan Han Loyun benar. Kamu memang cukup berbakat dalam alkimia. Hanya dengan melihat bahan obat di tungku alkimia, kamu tahu bahwa aku sedang menyempurnakan pil pembaharuan tubuh. Lumayan. Setelah berkata demikian, Mo Ziming kembali menatap tungku alkimia, meninggalkan Fang Lin di samping. Fang Lin membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat betapa sibuknya Mo Ziming, dia tidak banyak bicara. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Fang Lin merasa bosan, jadi dia duduk bersila di samping dan mulai berlatih kitab suci surgawi Zixia dalam diam. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, Mo Ziming tidak melangkah sedikit pun. Dia menatap tungku alkimia itu dengan saksama, dan ketegangan di wajahnya semakin kuat. Selama waktu ini, Fang Lin juga melirik tungku alkimia beberapa kali dan menggelengkan kepalanya sedikit. Siang hari di hari keempat, yang juga merupakan hari ketika pil pembaruan akan diproduksi, Mo Ziming begitu gugup hingga dia tidak bisa duduk diam dan mondar-mandir di samping tungku pil. Ini harus berhasil. Mo Ziming terus mengulang-ulang perkataannya pada dirinya sendiri. Engah. Tiba-tiba, suara teredam datang dari tungku alkimia. Suara teredam ini bagaikan palu berat, menghantam jantung Mo Ziming dengan keras, menyebabkan wajahnya berubah tiba-tiba. Fang Lin juga membuka matanya, tampak sangat tenang. Kemudian, terdengar suara dari tungku alkimia dan kepulan asap hitam keluar. Untuk sesaat, seluruh ruang alkimia dipenuhi dengan bau bahan obat yang terbakar, yang sedikit menyengat. Mo Ziming tiba-tiba jatuh ke tanah, dan dia tampak kehilangan seluruh tenaganya dan menjadi putus asa. Otang pembawa sial,
kenapa aku gagal lagi? Mo Ziming menjambak rambutnya, tampak tertekan. Fang Lin menatap tungku alkimia yang mengeluarkan asap hitam dan berkata, "Senior, ini hanya kegagalan. Mungkin lain kali kita akan berhasil." Mo Ziming menggelengkan kepalanya dan mendesah, "Putraku pergi berlatih dan lengannya dihancurkan oleh monster. Jika dia tidak memiliki pil pemulihan, dia akan menjadi cacat. Pil peremajaan adalah ramuan kelas 5 yang dapat meregenerasi anggota tubuh yang terputus setelah meminumnya. Namun, tidak mudah untuk menyempurnakannya. Bahkan untuk ahli alkimia berpengalaman, tingkat kegagalannya lebih dari 80%. Fang Lin mendengar ini dan merenung sejenak, lalu berkata, "Mungkin senior dapat mengubah metodenya dan meletakkan buah pencair darah dan kantung empedu kelabang, yang memiliki khasiat obat terkuat, ke dalam tungku alkimia terlebih dahulu." Mo Ziming terkejut dan menatap Fang Lin. "Apakah akan berhasil kalau aku menaruh kedua ramuan ini terlebih dahulu?" Mo Ziming sedikit bingung dan semakin curiga terhadap Fang Lin. Bagaimanapun, Fang Lin hanya seorang alkemis tingkat 3, dan pil peremajaan adalah pil tingkat 5. Tampaknya aneh dan tidak realistis bagi seorang alkemis tingkat ketiga untuk memerintahkannya menyempurnakan pil peremajaan tingkat 5. Fang Lin mengangguk dan berkata, "Senior, Anda sebaiknya mencobanya." Nalar mengatakan kepada Mo Ziming bahwa nasihat seorang alkemis tingkat ketiga tidak layak didengarkan, tetapi Mo Ziming tidak berdaya saat ini. Dia telah mencoba ramuan pembaruan kehidupan 3 kali dan selalu gagal. Melihat lengan putranya yang patah semakin lama semakin parah, dia merasa sangat cemas. Saat ini, Mo Ziming tidak punya pilihan selain mempercayai Fang Lin dan mulai memurnikan ramuan itu lagi. Menurut apa yang dikatakan Fang Lin, 2 ramuan obat yang paling manjur, buah pencair darah dan empedu lipan, pertama-tama dilemparkan ke dalam tungku alkimia, lalu apinya dinyalakan untuk membakarnya. Setelah kedua jenis bahan obat ini berubah menjadi obat cair, bahan obat lainnya akan dikirim ke tungku alkimia satu demi satu. Tidak banyak perubahan dalam langkah-langkahnya, hanya momen penambahan bahan obat yang berubah. Semakin Mo Ziming memikirkannya, semakin tidak yakin perasaannya. Mungkinkah dengan sedikit perubahan saja, dia akan berhasil? Fang Lin tampak tenang dan kalem, seolah-olah dia tidak khawatir dengan kegagalan kali ini. Mo Ziming sangat bingung. Dari mana anak ini mendapatkan rasa percaya diri? 7 hari lagi berlalu. Selama 7 hari itu, Mo Ziming dalam keadaan tegang dan gelisah. Kecemasan dalam hatinya tak terlukiskan kata-kata. Ini harus berhasil. Ini harus berhasil. Mo Ziming menatap tungku alkimia. Harum ramuan itu tercium keluar, membuatnya amat bahagia, tetapi hatinya juga tegang, takut kalau ia akan gagal lagi di saat-saat terakhir. Baru setelah asap putih memenuhi udara, hati Mo Ziming akhirnya tenang, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Itu benar-benar berhasil. Mo Ziming sangat bersemangat dan mengeluarkan 4 pil pembaruan kehidupan dari tungku. Masing-masingnya bulat dan penuh, mencapai kualitas sedang. Fang Lin tersenyum dan berkata, "Senior, Anda memiliki kemampuan, tetapi Anda hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian." "Terima kasih banyak. Kalau bukan karena saranmu, aku pasti masih khawatir sekarang." Mo Ziming berkata dengan tulus, sangat berterima kasih kepada Fang Lin. Setelah pil pembaruan disempurnakan, Mo Ziming merasa rileks dan mulai mengobrol dengan Fang Lin. Ketika Mo Ziming mengetahui bahwa Fang Lin diundang oleh Gong Sun Xiao, dia juga sedikit terkejut. Gong Sun Xiao bukanlah orang yang sederhana. Dia agak sulit ditebak, tetapi dia memiliki reputasi yang baik di kerajaan Xuan. Mengenai perjamuan jenius Sang Pangeran, sebenarnya itu lebih dari sekadar perjamuan. Sang Pangeran juga akan mengeluarkan harta kerajaan untuk dihargai orang-orang. Konon, harta ini berisi peluang untuk seni bela diri dan telah menarik banyak jenius di kerajaan Xuan, kata Mo Ziming. Mendengar ini, Fang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan, dia tidak tahu ada hal seperti itu. Dalam kasus ini, Fang Lin menjadi agak tertarik dengan perjamuan ini. Tentu saja, yang menarik perhatiannya adalah harta karun kerajaan dan peluang seni bela diri yang terkandung dalam harta karun tersebut. "Kalau begitu, aku juga akan pergi," kata Fang Lin. Mo Ziming berkata, "Dengan bakatmu, tidak apa-apa bagimu untuk berpartisipasi, tetapi kamu harus berhati-hati. Ada orang jenius di mana-mana, jadi jangan terlalu menonjol." Pada tanggal 19 Juli Putra Mahkota Kerajaan Xuan mengadakan perjamuan untuk para jenius di Istana Putra Mahkota dan mengundang para jenius muda dari seluruh kerajaan Xuan untuk hadir. Siapapun yang berusia di bawah 30 tahun dan disebut jenius dapat berpartisipasi. Sejak sebulan yang lalu, Istana Pangeran telah mengirimkan sejumlah undangan, yang diterima secara langsung oleh para petinggi Istana Pangeran kepada pasukan utama Kerajaan Xuan. Setengah bulan yang lalu, undangan gelombang kedua dikirimkan. Jumlahnya lebih besar dari angkatan pertama, mengundang semua talenta muda terkenal di negeri Xuan. Sekalipun Anda seorang kultivator biasa,
asalkan Anda cukup menonjol, berbakat, dan terkenal, Anda bisa mendapat undangan dari Istana Pangeran dan menghadiri perjamuan jenius. Tentu saja, undangan ini pada dasarnya dikirimkan kepada para jenius yang sudah terkenal. Adapun para jenius yang tidak dikenal itu, mereka tidak akan memperoleh kesempatan ini, kecuali mereka pergi ke Istana Pangeran dan menunjukkan kualitas luar biasa mereka, barulah mereka memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan jenius. Secara keseluruhan, ambang batas untuk berpartisipasi dalam perjamuan jenius yang diselenggarakan oleh putra mahkota Kerajaan Xuan kali ini tidaklah tinggi. Bahkan dapat dikatakan sangat rendah. Sekalipun Anda belum menerima undangan, Anda masih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Pada suatu waktu, para jenius dari seluruh penjuru Kerajaan Xuan berkumpul di ibu kota. Beberapa dari mereka berada di daerah terpencil dan mulai menuju Xuandu setengah bulan lalu. Selama periode ini, Xuandu sangat ramai, dan para jenius yang jarang terlihat pada hari-hari biasa semuanya muncul di ibu kota. Sekalipun tidak ada tipu muslihat dalam perjamuan yang diselenggarakan putra mahkota negara Xuan, para jenius dari semua pihak akan datang untuk hadir. Kalau tidak ada alasan lain, kata putra mahkota adalah papan tanda emas dan semua orang harus memberinya muka. Kerajaan Xuan tidak sekuat kerajaan Qian. Di kerajaan Qian, ada lebih dari satu kekuatan yang sekuat keluarga kerajaan. Di permukaan, keluarga kerajaan memiliki kendali terkuat atas kerajaan Qian, tetapi keluarga Li dan sekte Zixia keduanya cukup untuk menahan keluarga kerajaan. Namun, hal itu benar-benar berbeda di kerajaan Xuan. Kerajaan Xuan memiliki wilayah yang luas, banyak orang kuat, dan kekuatannya juga rumit, dan ada banyak kekuatan teratas. Tetapi baik secara terbuka maupun diam-diam, keluarga yang paling berkuasa di kerajaan Xuan adalah keluarga kerajaan, dan ini tidak dapat disangkal. Dalam sejarah kerajaan Xuan, ada sebuah sekte yang bangga akan kekuatannya dan ingin bersaing dengan keluarga kerajaan-kerajaan Xuan dan melepaskan diri dari kendali keluarga kerajaan-kerajaan Xuan. Akibatnya, terjadilah insiden besar. Tentara kerajaan-kerajaan Xuan mengepung dan menekan musuh, dan banyak penguasa kerajaan dikirim bersama-sama. Hanya butuh 3 hari untuk melenyapkan kekuatan utama yang ditakuti semua orang. Hanya sejumlah kecil orang yang tidak penting yang selamat. Setelah kejadian ini, kekuatan lain di kerajaan Xuan sangat merasakan teror dan kekuatan keluarga kerajaan. Di kerajaan Xuan, tidak seorang pun perlu memprovokasi keluarga kerajaan, jika tidak, akan terjadi bencana mengerikan. Kecuali mereka melarikan diri dari kerajaan Xuan, tidak ada seorang pun yang dapat melawan keagungan keluarga kerajaan-kerajaan Xuan. Kaisar kerajaan Xuan saat ini adalah orang terkuat dalam arti sebenarnya dari kerajaan Xuan, dengan seni bela diri yang menakjubkan. Saat masih muda, dia pernah memimpin tim pengawal pribadi ke Gunung Binatang dan menghilang selama lebih dari sebulan. Tepat ketika semua orang mengira pangeran muda itu telah tewas, kaisar muda dari kerajaan Xuan berjalan keluar dari Gunung Binatang sendirian, bersimbah darah, dengan seekor naga sekarat terseret di belakangnya. Setelah itu, kaisar muda kerajaan Xuan melakukan debut yang menakjubkan, mengalahkan banyak pangeran dengan kekuatan besar, menekan semua orang kuat di generasinya saat itu, dan naik tahta kaisar kerajaan Xuan dengan sikap yang benar-benar tirani. Kaisar kerajaan Xuan sekarang sedang dalam puncak kekuasaannya dan tidak mengambil tindakan selama lebih dari 10 tahun. Tidak seorang pun tahu betapa berkuasanya dia, dan tidak seorang pun berani menantang keagungan keluarga kerajaan. Meskipun putra mahkota saat ini baru berusia 25 tahun, ia sudah memiliki sikap kaisar kerajaan Xuan. Dia sangat berbakat dan kuat. Dia pernah mengalahkan 13 orang jenius di generasinya dan membuat pewaris beberapa kekuatan papan atas mengaku kekalahan. Ketika siapapun di negeri Xuan berbicara tentang putra mahkota saat ini, hanya ada satu kata yang bisa menggambarkannya tak terkalahkan. Tentu saja, kekebalan ini tidak termasuk orang-orang kuat dari 2 negara lainnya, apalagi para jenius mengerikan dari 3 negara teratas. Perjamuan yang diselenggarakan oleh putra mahkota kerajaan Xuan mengundang semua jenius dari kerajaan Xuan. Ini merupakan kehormatan besar, siapa yang tidak berani memberikannya. Siapa yang berani tidak datang. Oleh karena itu, meskipun perjamuan jenius ini tidak ada tipu muslihat, sejumlah besar jenius akan datang. Bahkan sekadar berbincang dengan putra mahkota merupakan suatu kehormatan besar dan patut dibanggakan. Terutama pada jamuan makan jenius ini, akan muncul harta karun kerajaan, yang mana menyimpan peluang besar. Hasilnya, bahkan para jenius yang tadinya tidak mau datang, semuanya datang ke ibu kota. Perjamuan jenius semakin dekat, dan istana pangeran telah mulai mempersiapkan perjamuan itu. Mereka telah mengundang para koki terbaik di negeri Xuan dan menyiapkan sejumlah besar hidangan lezat dari darat dan laut, yang sungguh mewah. Namun, hingga sehari sebelum perjamuan jenius, tidak seorang pun tahu harta kerajaan apa yang akan muncul. Beberapa orang ingin mencari tahu, namun tidak menemukan apapun.
Istana Pangeran melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga rahasia bahkan di antara orang-orang di istana, hanya beberapa orang kepercayaan Pangeran yang mengetahui hal itu. Sebelum perjamuan jenius dimulai, Fang Lin akhirnya menghubungi Gong Sun Xiao dan menyatakan keinginannya untuk menghadiri perjamuan jenius. Gong Sun Xiao langsung menyetujuinya. Dia akan datang ke Liga dan besok pagi dan kemudian pergi ke Istana Pangeran bersama-sama. Fang Lin sebenarnya tidak ingin bergaul dengan Gong Sun Xiao. Bagaimanapun, dia baru saja tiba dan tidak mengenal siapapun. Siapa yang tahu orang macam apa Gong Sun Xiao itu dan apakah dia punya niat tertentu terhadapnya. Namun, jika bukan karena hubungan Gong Sun Xiao, Fang Lin benar-benar tidak mungkin bisa menghadiri perjamuan jenius hari itu. Lagi pula, Fang Lin baru berada di Suandu sebentar saja dan tidak mengenal siapapun. Fang Lin sempat berpikir untuk mencari Dugunian, namun setelah berpikir sejenak ia menyerah. Han Loyun telah mengingatkannya untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Dugu untuk saat ini. Dalam keputusasaan, Fang Lin harus menghubungi Gong Sun Xiao, dan menggunakan hubungannya untuk memasuki Istana Pangeran dan menghadiri perjamuan jenius. Ada juga 5 orang dari Liga Alkimia Suanguo yang akan menghadiri perjamuan jenius. Kelima orang ini adalah para jenius muda terkenal dari Liga Alkimia Suanguo, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alkimia yang jauh melampaui rekan-rekan mereka. Fang Lin pernah bertemu 2 dari mereka sebelumnya. Mereka memang luar biasa, tetapi itu hanya untuk orang-orang biasa. Di matanya, sang master alkimia, semua yang disebut jenius alkimia hanyalah omong kosong. Meskipun dia belum lama berada di Liga dan Kerajaan Suan, Fang Lin jelas merasa bahwa dia dikucilkan oleh semua orang. Tepatnya, ia terisolasi. Selain Mo Ziming, tidak ada seorang pun yang bersedia berhubungan dengan Fang Lin. Banyak orang bahkan menghindari Fang Lin seolah-olah dia adalah semacam bencana. Mo Ziming memberitahu Fang Lin bahwa Master Qi lah yang berada di balik semua ini, sengaja mencoba mengecualikan Fang Lin dan membuatnya tidak populer di Liga dan Fang Lin tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, dia tidak berencana untuk terlibat banyak dengan Liga dan Kerajaan Suan. Akhirnya hari perjamuan para jenius pun tiba. Pagi-pagi sekali, kelima jenius Liga Alkimia berangkat dan menuju Istana Pangeran bersama-sama. Haha. Berhentilah mencari. Perjamuan jenius bukanlah tempat yang cocok untuk orang desa sepertimu. Gong Sun Xiao hanya berbicara santai hari itu. Apa kau benar-benar berpikir dia akan mengajakmu bersamanya? Sun Kai berkata sambil mencibir. Fang Lin berdiri di lobi dan Lik, tampaknya menunggu seseorang. Sun Kai dan Zhang Detian keduanya mencibirnya, dan banyak orang diam-diam menertawakannya. Orang macam apa Gong Sun Xiao itu? Apakah dia peduli dengan orang desa dari 3 kerajaan? Benar sekali. Kau masih ingin menghadiri pesta jenius itu. Itu konyol. Jika orang seperti dia saja bisa pergi, maka kita semua bisa pergi. Fang Lin tampak normal, sama sekali tidak peduli dengan perkataan orang-orang ini, atau bahkan menganggapnya serius. Apa yang sedang kamu bicarakan di sini? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugasmu? Mo Ziming muncul, melotot ke arah mereka dan berteriak, yang membuat Sun Kai dan yang lainnya terdiam dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Semua orang tahu bahwa Fang Lin berada di bawah perlindungan Mo Ziming, yang membuat banyak alkemis di aliansi alkimia bingung. Mo Ziming merupakan sebuah pengecualian di sini. Meskipun dia seorang diaken, dia memiliki status seorang penatua. Bahkan para tetua lainnya pun harus memberi sedikit muka pada Mo Ziming. Mereka bingung mengapa Fang Lin bisa mendapatkan perlindungannya. Mo Ziming berjalan mendekati Fang Lin, memberinya beberapa instruksi lagi, lalu meninggalkan lobi. Dia punya urusannya sendiri yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat, sebuah sosok muncul. Itu adalah Gong Sun Xiao, berpakaian putih bersih. Apa, Gong Sun Xiao benar-benar ada di sini? Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu benar-benar di sini untuk Fang Lin? Sun Kai, Zhang Detian dan lainnya tercengang. Mereka hanya mengejek Fang Lin, tetapi mereka tidak menyangka Gong Sun Xiao benar-benar datang. Tamparan di wajah ini terlalu cepat. Kakak Gong Sun. Fang Lin melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Gong Sun Xiao sambil tersenyum. Gong Sun Xiao tersenyum dan berkata, saya sedikit terlambat dalam perjalanan. Maaf telah membuat saudara Fang Lin menunggu lama. Tidak apa-apa, aku sudah sangat bersyukur karena kakak Gong Sun bisa datang, kata Fang Lin. Pada saat itu, Fang Lin meninggalkan Liga dan bersama Gong Sun Xiao dan menuju ke Istana Pangeran. Orang-orang di Liga dan saling menatap dengan takjub, mereka semua tidak dapat bereaksi. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, apakah Fang Lin benar-benar pergi ke pesta jenius sang pangeran? Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang menatapnya. Apakah Anda perlu mengingatkan saya? Kita tidak buta atau bodoh,
tidak bisakah kita melihatnya? Sun Kai dan Zhang Detian hampir marah setengah mati. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua telah berada di kerajaan Xuan selama bertahun-tahun, jangankan pergi ke istana pangeran untuk menghadiri perjamuan jenius, mereka bahkan belum pernah melihat pangeran. Tapi bagaimana dengan Fang Lin? Dia baru berada di kerajaan Xuan selama setengah bulan, tetapi dia sudah akan menghadiri perjamuan jenius yang diselenggarakan oleh pangeran. Orang ini sungguh menyebalkan. Istana pangeran terletak di bagian selatan Xuandu. Ada tembok kota yang memisahkan rumah besar itu dari lingkungan sekitar, dan sulit bagi orang biasa untuk mendekati rumah pangeran. Pada hari ini, suasana di luar istana pangeran terlihat sangat ramai. Para jenius muda dari seluruh negeri Xuan berkumpul di sini. Kepala pengurus istana pangeran secara pribadi berdiri di depan gerbang dan menyambut mereka yang datang untuk menghadiri pesta jenius ke dalam istana. Tentu saja orang-orang ini tidak akan datang dengan tangan kosong. Sekalipun mereka hanya menghadiri jamuan makan, interaksi sosial tetap diperlukan. Hampir semua orang memegang sesuatu di tangan mereka dan menyerahkannya kepada para pelayan di istana pangeran. Setelah beberapa waktu, banyak hadiah menumpuk di depan istana pangeran. Ketika Fang Lin dan Gong Sun Xiao tiba, banyak orang menyapa Gong Sun Xiao, dan Gong Sun Xiao juga menanggapi dengan sangat sopan. Jelas bahwa Gong Sun Xiao juga merupakan tokoh terkenal di negara Xuan, dan banyak orang bersedia berteman dengannya. Gong Sun Xiao juga memperkenalkan Fang Lin kepada banyak orang, tetapi ketika orang-orang ini mendengar bahwa Fang Lin berasal dari 3 kerajaan bawah, mereka langsung kehilangan minat dan hanya mengobrol sebentar dengan Fang Lin demi Gong Sun Xiao. Fang Lin mencibir dalam hatinya. Para jenius dari kerajaan Xuan itu semuanya sombong dan memandang rendah dirinya, orang dari 3 kerajaan bawah. Jika bukan karena perkenalan Gong Sun Xiao, orang-orang ini mungkin tidak akan memperhatikannya. Gong Sun, mengapa kamu membawanya ke sini juga? Tepat pada saat itu, Lu Yunfei yang muncul bersama Gong Sun Xiao hari itu juga datang. Dia membawa seorang wanita bersamanya, yang tampak menawan dan mempesona. Gong Sun Xiao berkata saudara Fang Lin diundang oleh saya harap saudara Lu akan menghormati Anda. Dia hanya orang desa dari era 3 kerajaan. Aku tidak perlu menghormatinya. Lu Yunfei melirik Fang Lin dengan penuh jijik. Ketika wanita menawan di sebelahnya mendengar bahwa Fang Lin berasal dari 3 kerajaan bawah, dia memutar matanya dan senyum menghina muncul di sudut mulutnya. Gong Sun Xiao mengerutkan kening, Lu Yunfei tertawa, dan berjalan menuju istana pangeran bersama wanita menawan itu. Saudara Gong Sun, jangan khawatir. Fang Lin berkata dengan santai. Gong Sun Xiao menatap Fang Lin dengan tatapan aneh di matanya. Kalau dia yang melakukannya, dia pasti sudah kehilangan keseimbangan sejak lama setelah dipandang rendah seperti ini. Tetapi melihat penampilan Fang Lin, dia terlihat sangat tenang, tidak berpura-pura sama sekali. Matanya tenang, tanpa riak sedikit pun, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lu Yunfei. Ngomong-ngomong, apakah saudara Fang Lin sudah menyiapkan hadiahnya? Gong Sun Xiao bertanya. Fang Lin mengangguk. Dia tahu tentang hal semacam ini. Memang agak tidak pantas kalau datang ke sebuah jamuan makan dengan tangan kosong. Pada saat itu, mereka berdua juga berjalan menuju istana pangeran. Ketika tiba giliran mereka, Gong Sun Xiao menyerahkan pedang berkilau, yang diambil langsung oleh pengurus tua istana pangeran. Fang Lin memberikan 2 ramuan obat kuno. Meskipun usianya tidak mencapai 1000 tahun, tetapi usianya paling tidak 800 tahun, yang sudah cukup sebagai hadiah. Meskipun Fang Lin tidak mendapat undangan, dia diundang oleh Gong Sun Xiao, jadi orang-orang di istana pangeran tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Memasuki istana pangeran, pemandangan di depan mata Anda tiba-tiba terbuka. Apa yang Anda lihat adalah sebuah taman yang luas dengan pepohonan yang rimbun dan pemandangan yang indah. Udara dipenuhi dengan wangi bunga. Di taman itu terdapat banyak batu aneh dengan berbagai bentuk, yang berfungsi sebagai hiasan dan dekorasi. Mereka selaras sempurna dengan bunga-bunga berwarna-warni dan tampak sedap dipandang. Tamannya sangat besar, dan saat ini ada banyak orang jenius dari negeri Xuan yang sedang mengobrol satu sama lain di sini. Fang Lin dan Gong Sun Xiao melihat Lu Yunfei yang sedang memeluk wanita menawan itu sambil mengobrol dan tertawa bersama kedua pemuda jenius itu. Fang Lin melihat 5 orang jenius dari Liga Alkimia yang telah tiba di perjamuan lebih awal darinya. Kelima orang itu berdiri di tempat yang berbeda dan tidak berkumpul bersama. Namun, ada banyak orang berkumpul di sekitar mereka, dan jelaslah bahwa mereka sangat populer. Hal ini tidak mengherankan, karena mereka berlima merupakan talenta alkimia paling cemerlang di aliansi alkimia dan prospek masa depan mereka tidak terbatas. Semua orang ingin berurusan dengan alkemis, terutama alkemis jenius. Gong Sun, kamu juga di sini. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Gong Sun Xiao dan Fang Lin menoleh ke belakang dan melihat seorang pria berpakaian mewah berjalan perlahan ke arah mereka.
Tidak ada ekspresi apapun di wajah Gong Sun Xiao, bahkan ada sedikit tanda penolakan, dan sudah jelas bahwa dia tidak cocok dengan pria yang berpakaian berlebihan ini. Karena kamu, Qin Tianchuan, bisa datang, maka aku, Gong Sun Xiao, tentu saja bisa datang juga. Gong Sun Xiao berkata dengan dingin. Pemuda berpakaian brokat bernama Qin Tianchuan tersenyum tipis, lalu tatapannya jatuh pada Fang Lin dan dia berkata sambil tersenyum, apakah ini pelayan yang kamu bawa? Mengapa dia terlihat begitu bodoh? Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun, sementara Gong Sun Xiao mengerutkan kening dan berkata, Qin Tianchuan, jangan bicara omong kosong. Dia adalah teman yang aku undang, dan dia juga akan menghadiri pesta jenius sang pangeran. Qin Tianchuan terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Fang Lin dengan tidak bermoral, lalu wajahnya penuh dengan penghinaan Gong Sun Xiao. Gong Sun Xiao, mengapa kamu selalu suka berteman dengan orang-orang yang meragukan, dan membawa mereka ke sini, tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, tetapi juga menurunkan level pesta jenius ini. Gong Sun Xiao sangat marah Tuan Qin, jika Anda berani menghina saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Qin Tianchuan sama sekali tidak takut apa. Kau ingin melawanku di sini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Visi Gong Sun Xiao untuk mendapatkan teman benar-benar tidak begitu bagus. Gong Sun Xiao hendak melangkah maju dan berdebat dengan Qin Tianchuan, namun Fang Lin menghentikannya dan berkata sambil tersenyum tidak apa-apa, guk-guk itu menggonggong pada orang, kita tidak perlu repot-repot dengan guk-guk itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Qin Tianchuan tiba-tiba menjadi suram, dan dia menatap Fang Lin dengan tatapan membasmi. Titik. Gong Sun Xiao juga menatap Fang Lin dengan heran. Dia tidak menyangka kalau orang ini akan baik-baik saja saat dia tidak berbicara, tetapi begitu dia berbicara dia akan langsung menyebut Qin Tianchuan seekor guk-guk. Nak, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di tanah dan bersujudlah kepadaku, lalu biarkan aku mematahkan anggota tubuhmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Suara Qin Tianchuan sangat dingin, dan nadanya sepertinya tidak memungkinkan Fang Lin untuk melawan. Fang Lin mengangkat bahu, maaf, saya menolak. Pada saat ini, keributan di sini juga menarik perhatian banyak orang, dan beberapa orang jenius berkumpul di sekitarnya. Apa yang terjadi? Sepertinya Qin Tianchuan dan Gong Sun Xiao akan berhadapan lagi. Tidak, itu orang yang dibawa Gong Sun Xiao. Saya pikir namanya Fang Lin, kan? Kejeniusan tiga kerajaan bawah entah bagaimana berhasil menarik hati Gong Sun Xiao. Ini menarik. Fang Lin berani menyebut Qin Tianchuan seekor guk-guk. Meskipun Qin Tianchuan memang bukan orang baik, ini pertama kalinya aku berani memanggilnya guk-guk di hadapannya. Saya khawatir Fang Lin akan mendapat masalah besar. Dia tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Semua orang membicarakannya, sebagian terkejut dengan keberanian Fang Lin, dan banyak orang juga menunjukkan simpati pada Fang Lin. Siapa Qin Tianchuan? Dia adalah murid berbakat dari Sekte Lima Elemen, kekuatan utama di negeri Xuan, dan generasi muda dari seorang tetua di Sekte Lima Elemen. Tidak peduli kekuatannya sendiri atau kekuatan di belakangnya, dia sangat sulit diprovokasi. Bahkan Gong Sun Xiao, yang sangat tidak cocok dengan Qin Tianchuan, jarang memiliki konflik yang terlalu keras dengannya. Tetapi bagaimana mungkin Fang Lin, seorang desa dari tiga kerajaan bawah, berani berbicara kasar kepada Qin Tianchuan? Bukankah ini yang Anda cari? Banyak orang yang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan itu. Mengingat kepribadian Qin Tianchuan, dia mungkin akan menghajar Fang Lin habis-habisan. Banyak orang juga senang melihat situasi ini. Belakangan ini, nama Fang Lin juga membuat banyak jenius kerajaan Xuan merasa jijik. Dia hanyalah seorang jenius dari tiga kerajaan bawah. Seberapa kuatkah dia? Pada saat ini, banyak di antara mereka yang menduga Qin Tianchuan akan menghancurkan Fang Lin dengan telak dan membiarkan orang desa dari tiga negara terbawah ini tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di negeri Xuan dan tidak berhak menyebut dirinya seorang jenius. Qin Tianchuan, apakah kau akan memaksaku untuk bertarung denganmu? Gong Sun Xiao melangkah maju dan berkata dengan ekspresi dingin. Qin Tianchuan menatap tajam ke arah Gong Sun Xiao dan menunjuk ke arah Fang Lin. Dia harus bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya. Jika kamu, Gong Sun Xiao, ingin membelanya, kamu bisa berlutut untuknya. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Gong Sun Xiao sangat marah. Auranya meningkat pesat, dan setiap gerakan yang dilakukannya tampak seperti matahari yang memancarkan keagungan tak terbatas. Banyak orang terkejut. Gong Sun Xiao ini memang seorang jenius yang langka di keluarga Gong Sun. Dia telah mengolah keterampilan unik keluarga Gong Sun ke tingkat yang sangat dalam. Qin Tianchuan tidak dirugikan sama sekali. Energi dari kelima elemen merasukinya dan dia tampak seperti dewa, dengan aura yang keras dan ganas. Dua master berbakat dari generasi muda tampaknya hendak mulai bertarung. Saudara Gong Sun, biar aku saja yang melakukannya. Pada saat ini, Fang Lin berbicara.
Walaupun Fang Lin dapat memilih bersembunyi di balik Gong Sun Xiao dan membiarkan Gong Sun Xiao menghadapi Qin Tianchuan, dia akan semakin dibenci jika dia melakukannya. Sayang, aku tidak bisa bersikap rendah hati lagi. Aku tidak menindas orang lain, tetapi mereka malah menindasku. Dunia macam apa ini? Fang Lin berkata saat dia datang di depan Gong Sun Xiao. Gong Sun Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Fang Lin, silakan minggir dulu. Saya bisa menangani Qin Tianchuan. Qin Tianchuan mencibir karena kamu ingin mati, aku akan membantumu." Setelah berkata demikian, dia langsung menyerang Fang Lin dengan jurus mematikan yang amat dahsyat. Energi emas di tangannya terwujud dan berubah menjadi pedang panjang. Fang Lin mendengus dan melayangkan pukulan dengan kekuatan besar. Ada titik-titik cahaya putih di tinjunya, yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ledakan, senyum sinis di wajah Qin Tianchuan langsung membeku, dan dia melangkah mundur berulang kali. Darahnya mengalir deras di sekujur tubuhnya dan wajahnya tampak semakin jelek. Menatap Fang Lin sekali lagi, dia berdiri tegak di tempatnya, mempertahankan postur meninjunya, dengan ekspresi agak malas di wajahnya. Apa yang kulihat? Qin Tianchuan terdorong mundur oleh pukulannya. Bagaimana ini mungkin? Qin Tianchuan sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Fang Lin ini sungguh kuat. Qin Tianchuan pasti ceroboh. Banyak orang yang hadir terkejut. Ini sungguh mengejutkan. Tidak seorang pun menduga situasi ini akan terjadi. Tatapan mata beberapa orang tiba-tiba berubah ketika mereka melihat Fang Lin. Tidak heran dia disebut sebagai jenius nomor 1 di 3 kerajaan bawah. Dia benar-benar memiliki kekuatan. Gong Sun Xiao juga sangat terkejut. Dia dapat melihat bahwa Fang Lin luar biasa, dan itulah sebabnya dia berteman dengan Fang Lin. Namun dia tidak menyangka Fang Lin begitu kuat hingga mampu menekan Qin Tianchuan yang sedang mengerahkan hampir seluruh kekuatannya, hanya dengan satu pukulan. Bahkan bagi saya sendiri, sulit melakukan ini. Qin Tianchuan, ada apa denganmu? Apakah karena kamu terobsesi dengan wanita sehingga kekuatanmu menurun? Lu Yunfei tertawa keras, membuat Qin Tianchuan ingin muntah darah. Kamu, Lu Yunfei, bergaul dengan wanita setiap hari, dan kamu masih berani mengatakan bahwa aku terobsesi dengan wanita. Bagus sekali, kamu layak mendapatkan semua usahaku. Qin Tianchuan menggertakkan giginya, dengan niat membasmi di matanya. Setelah menyebabkan dia kehilangan orang sebesar itu, Qin Tianchuan telah memutuskan untuk mengambil nyawa Fang Lin. Fang Lin menguap dan tampak sangat mengantuk. Ekspresi santai seperti itu membuat Qin Tianchuan semakin kesal. Haha, sangat hidup. Pada saat ini, tampaklah sesosok tubuh berjalan keluar dari pelataran dalam, diiringi gelak tawa yang meriah. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua menunjukkan rasa kagum. Pria itu memiliki wajah yang tampan dan aura maskulin. Ia mengenakan pakaian serba hitam, berjalan dengan gaya berjalan seekor naga dan seekor harimau, serta sikap seorang raja. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang mampu bersikap begitu santai di istana pangeran pastilah pangeran kerajaan Xuan saat ini. Salam, pangeran. Semua orang memberi hormat serempak sambil menundukkan badan. Meskipun mereka semua jenius dari negeri Xuan, mereka harus menahan kesombongan mereka di depan sang pangeran. Sang pangeran tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, lalu memandang Qin Tianchuan dan Fang Lin yang sedang saling berhadapan di taman. Kalian berdua sebaiknya berhenti saat masih unggul dan jangan merusak kesenangan semua orang. Pangeran itu berkata kepada mereka berdua dengan ringan, tetapi ada kesan keagungan dalam kata-katanya. Qin Tianchuan tampak muram. Dia tidak melihat sesuatu yang baik terjadi padanya. Sebaliknya, ia menderita kekalahan kecil di tangan Fang Lin. Dia merasa sangat tidak rela pada saat itu. Namun dia tidak berani menentang perkataan sang pangeran. Bagaimanapun, ini adalah rumah pangeran dan mereka sedang mengadakan perjamuan. Jika kau menimbulkan masalah di sini, bukankah itu berarti tidak menghormati pangeran? Fang Lin tersenyum santai. Dia tidak peduli. Dia tidak menderita kerugian apapun, jadi dia berhenti saja. Titik. Qin Tianchuan menatap tajam ke arah Fang Lin. Meskipun dia berhenti sementara, jelas bahwa dia tidak berniat melepaskan Fang Lin. Sang pangeran juga melirik Fang Lin, tetapi Fang Lin menyadari ada sedikit rasa dingin di mata sang pangeran. Menyadari hal itu, Fang Lin diam-diam menjadi waspada dan merasa sangat bingung, karena dia tidak pernah memprovokasi pangeran ini. Sikap dingin di mata sang pangeran terhadap Fang Lin hanya sesaat, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya kecuali Fang Lin. Hari ini adalah hari di mana aku, Zhou Yishui, akan menyelenggarakan perjamuan besar untuk seluruh dunia. Aku harap kalian bisa menghargaiku. Jika kalian punya dendam, selesaikan sendiri setelah perjamuan ini. Jangan membuat masalah di rumahku. Kata Pangeran Zhou Yishui. Meski perkataannya tenang, keagungan sang pangeran terungkap sepenuhnya.
Tidak ada seorang pun yang hadir merasa bahwa Zhou Yishui bersikap sombong, sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar. Zhou Yishui kembali ke istana dalam, dan suasana di taman agak menyedihkan. Bagaimanapun, Zhou Yishui baru saja muncul untuk memperingatkan mereka. Qin Tianchuan sangat marah hingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya, jadi dia hanya bisa menatap Fang Lin, tatapannya bagaikan binatang buas yang sedang menatap mangsanya. Banyak orang yang hadir diam-diam memandang Fang Lin dan berbisik tentang konflik antara dia dan Qin Tianchuan. Meskipun masalah itu sempat terselesaikan berkat campur tangan putra mahkota Zhou Yishui, namun jelas bahwa dengan kepribadian Qin Tianchuan, masalahnya tidak akan berakhir baik dan Fang Lin akan tetap mendapat masalah. Bahkan dengan mempertimbangkan gaya kejam dari Sekte Lima Elemen, Fang Lin mungkin saja berada dalam bahaya nyawanya. Ini salahku karena melibatkanmu. Gongsun Xiao berkata pada Fang Lin dengan nada meminta maaf. Fang Lin tersenyum tipis, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Terlalu banyak hutang tidak akan memberatkanmu, dan terlalu banyak kutu tidak akan membuatmu gatal. Melihat Fang Lin masih tersenyum, Gongsun Xiao segera mengingatkannya, Qin Tianchuan adalah orang yang pendendam. Kamu harus berhati-hati. Mudah untuk menghindari serangan terbuka tetapi sulit untuk bertahan terhadap panah dari kegelapan. Fang Lin mengangguk. Dia secara alami memahami prinsip-prinsip ini. Sekte Lima Elemen merupakan kekuatan utama di negeri Xuan. Namun, dia hanya memiliki sedikit gesekan dengan Qin Tianchuan, dan dia seharusnya tidak melibatkan raksasa seperti Sekte Lima Elemen. Kalau Sekte Lima Elemen benar-benar mengambil tindakan terhadapku hanya karena masalah sepele seperti itu, maka Sekte Lima Elemen ini terlalu picik. Hah, lihat, Putri Siruo ada di sini. Permata keluarga Dugu juga ada di sini. Orang suci Hanli dari Sekte Yuxu juga telah tiba. 3 gadis cantik datang bersama-sama, yang langsung membuat semua orang kagum pada mereka dan banyak pria menatap mereka dengan takjub. Ketiga wanita itu masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri, dan setiap kerutan dan senyuman mereka memancarkan kecemerlangan dalam diri banyak pria muda, memberi mereka ilusi bahwa ada pemandangan yang lebih indah di dunia daripada ini. Banyak orang jenius datang dan berbicara dengan ketiga putri jenius paling populer di negeri Xuan ini. Setelah Qin Tianchuan memandang Fang Lin dengan jijik, dia tersenyum dan pergi untuk menyambut ketiga putri surga yang sombong itu. Fang Lin menoleh dan melihat salah satu di antara ketiga orang itu, dan kepalanya tiba-tiba menjadi bingung. Saudara Gongsun, saya akan berdiri di belakangmu. Fang Lin hendak berdiri di belakang Gongsun Xiao untuk bersembunyi, tetapi Gongsun Xiao juga berjalan mendekati ketiga wanita itu, yang langsung membuat Fang Lin malu. Pada dasarnya, sebagian besar laki-laki yang hadir maju ke depan untuk memberi salam, tetapi bagaimanapun juga, mereka semua adalah tokoh terkenal, dan tutur kata serta perilaku mereka sangat sopan, yang tidak membuat orang merasa jijik. Pada saat ini, salah satu dari ketiga wanita itu tiba-tiba berseru pelan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Lalu, gadis berpakaian hitam itu dengan tidak sabar mendorong semua orang menjauh. Beri jalan, beri jalan, beri jalan. Minggir semuanya. Semua orang terkejut. Apa yang akan dilakukan permata di keluarga Dugu? Gadis berpakaian hitam berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Fang Lin, menatapnya dengan sepasang mata jernih. Fang Lin melihat sekelilingnya, seolah-olah dia tidak melihat orang di depannya. Semua orang yang tidak jauh dari situ tercengang. Apa yang sedang dilakukannya? Mengapa permata di mahkota keluarga Dugu selalu menatap Fang Lin? Apakah keduanya saling kenal, atau ada dendam? Putri Siruo dan Nyonya Suci Hanli sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut di mata indah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa permata mahkota keluarga Dugu akan melakukan hal seperti itu. Untuk apa ini? Hei, tidak beranikah kau menatapku? Gadis berpakaian hitam itu berbicara, suaranya manis dan menyenangkan, tetapi penuh ketidakpuasan. Fang Lin terbatuk kering, lalu matanya beralih ke wanita berpakaian hitam di depannya. Oh, bukankah ini orangnya? Fang Lin berkata sambil pura-pura terkejut. Dugu Nian menggertakkan giginya dan berharap dia bisa menendang Fang Lin dengan keras. Gadis berpakaian hitam ini, yang merupakan kesayangan keluarga Dugu, secara alami adalah Dugu Nian. Nona Dugu, apakah Fang Lin punya dendam padamu? Biarkan kami membantumu memberinya pelajaran. Benar sekali, hanya dengan satu kata dari Nona Dugu, kami akan membasminya. Jika kamu berani menyinggung Nona Dugu, kamu benar-benar tidak ingin hidup. Untuk sesaat, sekelompok jenius muda yang dipimpin Qin Tianchuan semuanya angkat bicara dan menawarkan diri untuk memberi Fang Lin pelajaran bagi Dugu Nian. Banyak orang menggelengkan kepala diam-diam. Fang Lin sungguh sesuatu. Dia telah menyinggung banyak orang dan mempunyai dendam terhadap putri tertua keluarga Dugu. Fang Lin merasakan kulit kepalanya kesemutan saat mendengarkan apa yang dikatakan para jenius muda itu.
Dia benar-benar takut kalau Dugunian akan meminta para jenius yang hadir untuk memukulinya sebagai balas dendam atas penindasan yang telah dilakukannya di masa lalu. Tak apa jika hanya satu atau dua orang, tapi jika begitu banyak orang berkumpul, aku akan tersungkur ke tanah meskipun aku memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pada saat ini, Fang Lin ingin sekali melarikan diri, tidak peduli akan rasa malu atau hal semacam itu. Diam. Tanpa diduga, Dugunian berbalik dan berteriak, wajahnya penuh ketidaksabaran, mengejutkan mereka yang menawarkan diri sehingga mereka semua tertegun di tempat. 500.